Dek, tapi cuma bisa cash ya. Ini berapa, Mbak? 19.000, Dek. Kak, diskonin lah. Uang jajanku cuma ada 15.000 nih. Kasihannya aku yang malang, hanya ingin membeli semangkok bakso malang. Ya udah deh, 15.000. Makasih, Dek. A few moments later. Mbak, bakso malang satu dong. Wah, ada anomali nih, aku harus segera duduk. Dan lihat belakang ada anomali. Betul ya, sambil makan bakso mau kasih tenten aku nggak? Ya udah sih, Mbak. Cool banget, Dek. Ya udah, jadi... Jadi, uang itu dibagi jadi dua, ada uang tunai dan uang non-tunai. Ya kalau gitu mah juga aku tahu sejarahnya dong. Jadi, dulu sebelum ada uang tunai tuh, kita ada barter atau tukar-menukar barang. Tapi, karena mereka mulai kesusahan menentukan keseimbangan nilai transaksi, makanya mereka mulai menggunakan uang tunai. Oh, kalau ini aku tahu. Mereka pakainya uang logam dulu. 75% emas dan 25% perak kan? Yap, betul. Nah, ada masalah juga dari uang logam. Karena mereka ternyata kesusahan kalau melakukan transaksi dengan jumlah besar. Dari situ, mereka membuat uang polymer kertas. Oh, terus uang logam ada berbagai jenis nilai uang, seperti 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1.000 rupiah. Kalau uang kertas ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Fungsi utama uang itu dari dulu kira-kira masih sama. Intinya sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Akhirnya sampai sekarang, uang ini masih dipakai sebagai pertukaran barang atau jasa deh. Udah loh, bakso malang apa ini? Anomalinya udah pergi tuh. Sana pulang, Dek. Udah, makasih Mbak. Bye. A few moments later. Pak, bakso malangnya 2 dong. Boleh, satunya buat siapa? Nih, yang sebelah aku. Hah? Aku harus pakai third eye-ku. Pedes ya, Mbak. Kaget, anomali lagi. Aku harus segera duduk. Mbak, kok dicuekin aja sih? Aku mau bakso malang. Idih, yaudah kita cari pedagang lain aja yuk. Awas aja kamu, nanti aku kasih paham loh. A few moments later. Mbak, jadi kan gak boleh non-tunai. Ini aku balik dengan cash. Iya, Kak. Kamu anomali kan? Pergi sana, jangan ganggu aku. Ih, jangan gitu loh Kak. Aku kan lapor. Sekalian jelasin aku tentang uang. Ya udah deh, Kak. Tapi jangan ngeliatin aku ya. Nih, Kak, baksonya. Ya dong, siapa yang bikin? Nah, kan kakak mau tahu kan tentang uang. Jadi aku jelasin ya. Jadi gini. Uang masih lagi dibagi jadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Namanya aneh. Emang itu dua apa? Uang kartal itu uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau uang giral itu saldo rekening koran di bank yang diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Oh, gitu. Uang juga masih dibagi lagi berdasarkan daerahnya loh. Uang domestik yang berlaku di suatu tempat saja, sama uang internasional yang berlaku di lebih dari satu negara. Kalau uang internasional contohnya apa aja? Ada dolar Amerika or USD, euro, yen dari Jepang, dan lain-lain. Nah, ada juga nilai uang yang merupakan kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang dan jasa atau dengan mata uang negara lainnya. Nilai uang ini bisa berdasarkan bahan baku pembuatannya dan kemampuan untuk ditukarkan. Tapi aku kurang tahu tentang yang satu lagi.
Kamu tahu nggak, Pocong? Nah, tahu dong kan aku nggak sebodoh itu. Nah, kalau kemampuan uang untuk ditukar itu ada dua, yaitu internal uang dan eksternal uang. Kalau nilai internal uang adalah nilai uang yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Sedangkan kalau yang eksternal uang, itu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Nilai uang dilihat dari bahan baku pembuatannya itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada nilai intrinsik uang dan ada nilai nominal uang. Nilai intrinsik uang merujuk pada nilai yang ditentukan berdasarkan bahan dasar yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Berdasarkan bahannya, uang dibuat dari logam dan kertas. Kalau nilai nominal uang itu adalah nilai uang yang tertera di uang tersebut. Contohnya, uang kertas dengan pecahan Rp100.000. Pada uang tersebut terdapat tulisan nominal Rp100.000. Maka nilainya disebut sebagai nilai nominal. Oh, gitu. Sini aku kasih paham. Nah, selain tadi yang kalian omongin, uang pastinya juga ada syaratnya, yaitu pertama, digemari atau diterima oleh umum atau acceptability. Alat pembayaran tersebut diterima oleh masyarakat umum dan digemari oleh semua kalangan. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan atau portability. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya, divisibility. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap stability of value. Dan yang terakhir, jumlahnya memenuhi kebutuhan atau uniformity. Nah, mungkin ada kalian yang takut kena tipu uang palsu. Tapi tenang aja, karena uang asli itu ada ciri-ciri pengamannya. Oh, tahu-tahu dari bahan uangnya kan? Ada warna uang, terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang, dan muncul sebagai garis melintang atau pola anyaman. Gambar perisai dengan logo Bank Indonesia di dalamnya, dan gambar tersembunyi multi warna yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ya, selanjutnya ada gambar tersembunyi atau latent image berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada uang pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, dan Rp10.000 yang desain baru, terdapat cetakan pelangi atau rainbow printing di bidang tertentu yang warnanya akan berubah ketika dilihat dari sudut pandang berbeda. Dan yang terakhir, setiap uang memiliki tanda air atau watermark, yaitu gambar khusus yang akan muncul saat diterawang di bawah cahaya, biasanya berupa gambar pahlawan. Dan yang terakhir, setiap uang kertas menampilkan gambar saling isi atau recto verso, yaitu logo BI yang akan terlihat secara utuh ketika diterawang di bawah cahaya. Wih, sekarang aku paham. Kamu keren, Anoman, kasih paham. Udah, bubar-bubar pergi sana, kalian berdua. Mbak, langsung aja kali bang. Hah? Bukannya tadi kamu buat cari yang lain? Nah, apa sih mbak? Nggak usah halo deh, aku belum pernah kesini tahu. Fine, bentar ya. Ini kak baksonya. Kasih kak. Ngomong-ngomong, mbak cuma jualnya pakai pembayarannya tunai doang ya? Iya. Mau ngomong tentang uang nggak? Kamu suka uang ya? Iya dong, kan mau jadi kaya. Mbak, mau tahu fun fact nggak? Selain dari melihat bahan dan teknik cetaknya, kita bisa lihat kalau uang itu asli atau tidak dari permukaan uangnya. Maksud? Jadi, ada 3 tingkatan unsur pengaman. Dari level 1, yang bisa dilihat secara langsung. Level kedua, yang harus memerlukan orang profesional dengan peralatan seperti kaca pembesar dan sinar UV. Hingga level 3, yang memerlukan alat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh pihak bank. Oh gitu. Nah, kalau Mbak lihat dari uang yang aku pakai untuk bayar tadi, bisa kelihatan tuh keasliannya. Dari yang pertama, teksturnya.
Di bagian seperti nominalnya, lambang Garuda, lambang Bank Indonesia, dan muka pahlawan akan terasa lebih kasar. Dan kedua, ada watermark dan kode tunanetranya. Iya, aku pernah nonton di TikTok. Katanya uang kalau disinarin di bawah sinar UV, nanti bakal muncul gitu ya? Nah iya, yang terakhir, tinta uang kertas bisa berubah warna kalau dilihat dari sudut tertentu atau disinari sinar UV. Aku udah ngerti sekarang sih mbak. By the way, tadi mau ngomong sama siapa sebelum aku datang? Lah, sama sini sama itu, temanmu tadi loh. Lah, mbak, dari tadi nggak ada siapa-siapa loh. Lah, jadi siapa dong? Go. Be careful, saya jangan jatuh putri. Halo semuanya, ini day one jualan bakso Malang. Mana baksonya mbak? Dikit banget pakai mbak. Kamu siapa? Kasih paham bos.